Pada akhir dinasti Han, saat langit mulai gelap oleh kekacauan dan darah rakyat tak berdosa mengalir, Tiongkok menanti pahlawan. Dari wilayah Changshan, muncul seorang pemuda tinggi, gagah dan bersinar layaknya bintang di tengah malam. Namanya adalah Zhao Yun, dikenal dalam sejarah dan legenda sebagai Zhao Zilong. Zhao Zilong, lambang kesetiaan dan keberanian sejati. Zhao Yun awalnya bukan bagian dari Shu atau bawah perintah Liu Bei. Ia memulai karier militernya di bawah Panglima Gongsun Zan yang memerintah wilayah utara. Disinilah Zhao Yun menunjukkan kecerdasan, kesetiaan, dan kemampuannya di medan perang. Namun, takdir membawanya bertemu Liu Bei, seorang pemimpin berbudi luhur yang memperjuangkan rakyat. Zhao Yun melihat keadilan dalam diri. Liu Bei dan Desdewa saat itu dia bersumah mengabdi. Sumpah itu tak pernah dia khianati sampai akhir hayatnya. Pertempuran Changban, legenda abadi tahun 208 Masehi. Terjadi sebuah peristiwa yang mengangkat nama Zhao Yun ke langit. Pertempuran Changban, pasukan Liu Bei kalah telak oleh Cao Cao. Rakyat sipil, anak-anak, wanita, dan pasukan Shu tercerai-berai. Liu Bei sendiri melarikan diri tapi meninggalkan anaknya yang masih bayi, Liu Shan, dan istrinya di tengah-tengah pasukan musuh. Disinilah Zhao Yun menunjukkan siapa dirinya. Seorang diri, ia menembus kepungan ribuan pasukan Wei. Di atas kuda putih, dengan tombak panjang di tangan, Zhao Yun menerobos, membunuh tanpa ragu dan mencari keberadaan ibu dan anak Liu Bei. Legenda mengatakan ia membunuh lebih dari 50 prajurit musuh hanya dalam satu hari, tanpa luka berarti. Akhirnya, Zhao Yun berhasil menemukan Lady Gan dan bayi Liu Shan, lalu membawa mereka keluar dari medan perang. Ia menggendong bayi di dada, melindunginya dengan tubuhnya sendiri, sambil tetap bertempur tanpa berhenti. Saat bertemu kembali dengan Liu Bei, sang pemimpin membuang pedangnya dan memeluk Zhao Yun. Dengan mata berkaca-kaca, Liu Bei berkata, "Anak bisa digantikan, tapi engkau, Zhao Yun, satu-satunya yang tak tergantikan." Jauh kesetiaan, kesederhanaan, dan kehormatan. Zhao Yun tak pernah mengejar jabatan tinggi atau kekayaan. Istiqlal sederhana, rendah hati, dan adil. Ia menolak suap dan hadiah, hidup sederhana meskipun berjasa besar. Liu Bei pernah menawarinya posisi tinggi, tapi Zhao Yun tetap memilih menjadi jenderal yang dekat dengan rakyat dan pasukan. Dalam kampanye di Hanzhong dan wilayah barat Shu, Zhao Yun selalu berada di garis depan. Ia tidak hanya gagah, tapi juga bijak. Ia pernah menenangkan pasukan yang panik hanya dengan kata-katanya. Ia tidak hanya menggunakan senjata, tapi juga akal dan hati. Zhao Yun di bawah Zhuge Liang setelah wafatnya Liu Bei, Zhao Yun tetap setia melayani putranya, Liu Shan, di bawah komando Zhuge Liang. Meskipun usianya sudah lanjut, Zhao Yun tetap ikut serta dalam kampanye militer ke utara melawan Wei. Pada pertempuran di lembah Ji, Zhao Yun memimpin pasukan pengalihan untuk menarik perhatian musuh. Meskipun pasukannya kalah jumlah, ia berhasil mundur dengan teratur dan menyelamatkan banyak nyawa. Zhuge Liang menyebutnya, Zhao Yun kalah, tapi kekalahannya penuh kehormatan. Kampanye ke utara terus berlanjut. Zhuge Liang wafat dalam ekspedisi, dan Zhao Yun yang semakin tua akhirnya mengundurkan diri dari medan perang. Tapi bukan karena takut, melainkan karena tahu masanya sudah hampir selesai. Akhir hidup sang naga Zhao Yun wafat secara alami. Tidak dibunuh, tidak gugur di medan perang, tetapi meninggal dengan tenang, dihormati oleh musuh dan kawan. Kaisar Liu Shan memberinya gelar Anumerta, Marsekal Dewa Pahlawan, Shun Ping Hou. Namanya dikenang ribuan tahun setelahnya. Di desa, kuil-kuil didirikan untuk menghormatinya. Di legenda rakyat, ia adalah dewa pelindung. Dalam budaya populer, Zhao Yun menjadi simbol, satu orang, satu tombak, satu kepercayaan, bahwa kebaikan, keberanian, dan kesetiaan adalah kekuatan terbesar manusia. Warisan abadi Zhao Zilong dalam novel Romance of the Three Kingdoms. Zhao Yun ditulis nyaris sempurna. Ia tidak pernah berkhianat, tidak pernah kalah karena ceroboh, tidak pernah goyah oleh kekuasaan. Ia adalah gambaran ideal dari seorang jenderal sejati. Hingga hari ini, di game, film, drama, bahkan patung-patung kuil, Zhao Yun selalu digambarkan menunggang kuda putih, mengenakan zirah perak, dan membawa tombak panjang. Bukan karena ia hanya seorang prajurit, tapi karena ia adalah lambang harapan, bahwa dalam dunia yang kelam dan penuh pengkhianatan, selalu ada satu cahaya putih yang tetap menyala. Penutup Zhao Zilong adalah bukan hanya legenda, tapi juga teladan.
Di zaman penuh perang dan ambisi, ia adalah suara hati nurani. Ia bodoh keris kekuasaan tapi mengabdi. Ia tak haus darah tapi melindungi. Ia tak haus nama, tapi namanya hidup abadi.